Salam saudara-saudara semua, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia, sebuah program bersama YKB GKI TV dengan Bina Warga yang membahas hal-hal seputar kehidupan pasangan suami dan istri. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik bersama dengan beberapa pasangan suami istri. Ada Pak Lambert dan Ibu Yuli, dan juga Pak Ardi dan Bu Fei, juga Pak Pram dan Ibu Ine, juga bersama-sama dengan kita sudah hadir Pendeta Cordelia yang akan menjadi pematik diskusi, dan tentunya saya bersama dengan Pika, juga Pak Arlianus akan melengkapi diskusi kita pada saat ini. Sudah seperti yang saudara ketahui, di beberapa daerah di Jawa dan Bali, juga mungkin beberapa daerah lain di Indonesia, PPKM masih berlangsung. Pandemi memang membuat kita tiba-tiba kita harus berada di satu tempat dan kita berjumpa dengan orang yang Tuhan satukan dengan kita lebih panjang lagi dalam satu hari. Pasti ada banyak sekali hal-hal yang kita temui dalam relasi itu, ya. Apakah berada di rumah menjadikan pasangan kita dan kita semakin dekat, atau sebaliknya? Ada banyak hal yang pasti terjadi dalam situasi ini. Dan kita akan berbincang lebih jauh dalam kesempatan ini berkenan dengan bagaimana kita memperkuat relasi kita dengan pasangan di masa pandemi ini yang tentunya membuat kita lebih lama berjumpa di rumah. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, mari kita mengawali pertemuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk waktu kami boleh bersama-sama pada saat ini, dan kami akan memulai program ini dan memohon penyertaan Roh Kudus agar setiap apa yang kami diskusikan boleh menjadi berkat untuk setiap kami yang Tuhan persatukan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan sertailah dalam Kristus. Amin. Saudara, banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa situasi pandemi ini memacu meningkatnya kekerasan di dalam rumah. Dan ada banyak sekali jenis. Salah satunya adalah kekerasan verbal. Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang call a truce on throwing verbal bombs. 1 dari 5 bagian dari tulisan Gary Thomas yang berjudul 5 Simplest Way to Strengthen Your Marriage. Kita akan berbincang salah satunya dari 5 jalan yang Gary Thomas tawarkan itu. Bersama-sama dengan kita sudah ada Pendeta Cordelia yang akan memantik diskusi kita, mengawalinya dengan materi yang ia akan sampaikan. Silakan Pendeta Cordel. Iya, terima kasih Pendeta Hendra. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan, saya akan share screen. Iya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Hendra bahwa keluarga kita ini sekarang ada di sebuah masa pandemi gitu ya. Dan bersama-sama sebagai sebuah keluarga ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Nggak cuma soal pakai masker, tapi juga soal berbagai macam aktivitas, berbagai macam hal yang mau nggak mau, pandemi ini membawa dampak dalam sebuah kehidupan rumah tangga, relasi, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Salah satunya Bapak Ibu, rekan-rekan, yang paling mencolok itu adalah semua kegiatan itu dilakukan dari rumah gitu ya. Jadi kalau biasanya mungkin di rumahnya cuman 6 jam atau mungkin cuma 10 jam, tapi 6 jamnya, 8 jamnya tidur. Sekarang 24 jam semua aktivitas kita dilakukan dari rumah. Apalagi waktu semua harus work from home gitu ya. Sekarang keadaannya suka rada bolak-balik nih. Nanti udah bisa work from office, nanti nggak bisa lagi dan lain sebagainya. Tapi pandemi ini membuat kita pernah ada di sebuah situasi bahwa semua hal dilakukan di rumah. Nah, kalau semua hal dilakukan di rumah, Bapak Ibu, maka yang biasanya tadi saya bilang mungkin dari 10 jam, 12 jam di rumah, ini akhirnya jadi 24 hour di rumah gitu ya. Paling dikurangin cuma sama tidur lah, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam, atau bahkan cuma 6 jam tidurnya. Tapi yang biasanya anak-anak misalnya pergi ke sekolah dari pagi, terus udah gitu baru pulang sore gitu ya, sekarang dia di rumah terus, udah nggak ada les-lesan juga. Suami yang biasanya kerja atau istri yang biasanya kerja sekarang kerjanya juga dari rumah. Nah,
kalau awal-awal kita mikir-mikir nih, kalau nggak pandemi, kita di rumah sama-sama juga nggak ngurusin kerjaan atau apa, paling liburan sama-sama gitu. Ini aktivitas yang biasanya dilakukan di luar rumah, sekarang take place-nya itu dalam rumah. Jadi benar-benar ini membawa sebuah perubahan gitu ya sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Nah, Pak Hendra itu tadi udah sempat sebut juga, di tengah-tengah perubahan-perubahan yang terjadi, Bapak Ibu, kita nggak bisa menutup mata bahwa ada yang pernah melakukan penelitian dan mengatakan bahwa tingkat perceraian, tingkat kekerasan meningkat justru di tengah-tengah pandemi. Kekerasan itu nggak cuma kekerasan secara verbal abuse gitu ya, tapi juga kekerasan secara fisik. Nah, memang ini keadaan yang kita nggak rencanain, tapi keadaan yang mau nggak mau benar-benar mengubah semua gitu ya. Ya biasanya misalnya nih, kita sebagai ibu rumah tangga atau biasa mengerjakan sehari-hari, kita ngerjain sehari-hari ini orang-orang nggak ada gitu. Terus kita ngelihat nih ada orang-orang sekarang di sekitar kita gitu. Terus kadangkala ini bikin kita juga mungkin pusing, juga mungkin kesel gitu. Kita berasa kok gue jadi ngerjain semua sendiri. Padahal sebenarnya mungkin pasangan kita, anak-anak kita juga sedang melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Tapi ini kan perubahan-perubahan yang ya ada di depan mata nih kita sekarang. Misalnya kalau dulu suami kerja kita nggak lihat karena dia kerjanya di office, sekarang di depan mata kita gitu. Anak-anak kita tadinya belajar di luar, sekarang kita nggak lihat nih, kita jadi komen-komen gitu, ini kok belajarnya kayak begitu sih, ini kok begini begitu gitu ya. Perubahan yang memang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya mengajak kita Bapak Ibu melihat sebuah buku 5 cara untuk memperkuat pernikahan kita saat kita stuck at home gitu ya, together. Jadi saat kita ada di rumah nih stuck bersama-sama. Karena kalau nggak diperkuat gitu bisa aja kebersamaan ini malah jadi menghancurkan atau malah jadi bikin semakin nggak kondusif dan lain sebagainya. Nah, keadaan yang tadi saya sempat katakan Bapak Ibu, jadi kita nanti akan ngelihat dulu yang pertama soal verbal bomb gitu, lebih ke arah komunikasi. Jadi 24 jam bersama-sama ini bisa menjadi sebuah keadaan yang menimbulkan kesalahpahaman atau keadaan yang akhirnya malah kalau nggak dikendalikan justru perkataan-perkataan kita bukan perkataan-perkataan yang membangun. Sehingga kalau dilihat dari gambar-gambarnya ini lebih ke arah kebersamaan yang kalau tidak diatur dengan baik malah berujung pada sebuah entah kekerasan fisik, kekerasan verbal, atau malah akhirnya semua jadi frustasi gitu ya. Jadi udah malah jadi pusing gitu. Apalagi ini nggak ada kegiatan di luar, bener-bener cuman di rumah doang gitu. Terus kalau di rumah ngomongnya juga udah nggak nyambung, ngomongnya terus akhirnya nggak membangun dan lain sebagainya. Ini menimbulkan kepusingan, kesetresan tersendiri, Bapak Ibu. Nah, kita hari ini akan bersama-sama lihat soal verbal bomb. Jadi kekerasan itu kita udah sama-sama tahu nggak cuman kekerasan fisik. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kita bilang enggak, kita nggak pernah mukul pasangan kita nggak pernah lempar-lempar barang gitu ya. Tapi mungkin tanpa kita sadari, rekan-rekan kita sering sekali melemparkan bom yang terucap gitu. Kata-kata itu kan kalau udah diucapin kita nggak bisa tarik lagi, bisa sih minta maaf, tapi bekasnya tetap bisa ada efeknya gitu. Dan verbal bom ini Bapak Ibu sesuatu yang diucapinnya gampang, tapi terus ditariknya lagi atau dihilangin lagi lukanya itu susah setengah mati gitu. Nah, ini yang kita mau sama-sama lihat bagaimana seringkali dalam kehidupan kita baik dengan pasangan atau anak-anak kita gitu ya, atau bahkan orang-orang sekitar kita ini tanpa sadar suka melontarkan ini verbal bom gitu ya, bom tapi dalam bentuk kata-kata. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mikir gitu ya, perkataan-perkataan itu bisa punya kekuatan menghancurkan, tapi juga perkataan itu kalau meminjam istilah Gary Chapman bisa jadi bomb, dia heal, atau bisa jadi bom, dia destroy. Nah, kalau kita mikir nih gitu ya dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, misalnya ada keadaan di luar yang kita mau gitu ya. Kita kan seringkali nih misalnya ada keadaan apa ya, kita tuh seringkali malah langsung marah gitu ya. Atau kalau misalnya pasangan kita, anak-anak kita nggak melakukan sesuatu sesuai mau kita, sebuah kesalahan, kita biasanya lebih cenderung, lebih gampang langsung destroy, langsung marah.
Tapi kita jarang sekali atau kita tidak memikirkan bahwa kata-kata itu juga bisa berfungsi untuk heal gitu. Nah, sore hari ini saat ini rekan-rekan kita mau bersama-sama lebih melihat kata-kata itu harusnya jangan cuma ngancurin gitu ya. Kita kerjanya cuma marah-marah atau ngancurin atau mengucapkan kata-kata yang melukai gitu. Tapi kata-kata itu harusnya menyembuhkan. Nah, menyembuhkan itu apa gitu. Nah, ini ada dalam kondisi gini. Terus ini adalah sebuah perjanjian damai, gencatan senjata gitu. Jadi kita jangan terus-terusan setiap kali ngelempar perkataan-perkataan yang malah akhirnya menyakitkan gitu. Dan akhirnya juga suasana jadi semakin nggak bisa dibenerin. Jadi kita harusnya ada dalam situasi perjanjian damai atau gencatan senjata, artinya jangan terobom terus-terusan gitu ya. Jadi jangan ngelempar kata-kata yang akhirnya kita sendiri cuma sesali. Nah, akhirnya apa yang ditawarkan gitu. Nah, ini rekan-rekan. Yang pertama, menghindari kata-kata kasar yang akan merusak hubungan. Jadi yang paling sering suasana yang paling sering memicu kita untuk mengeluarkan kata-kata kasar itu biasanya saat kita marah. Itu ya, marah itu kenapa marah? Misalnya nggak sesuai sama keadaan kita, marah karena perasaan yang mungkin juga udah dipendem-pendem. Ada orang yang begitu marah dia akhirnya ini terpicu gitu ya untuk ngeluarin kata-kata kasar. Nah, kata-kata kasar ini kita mesti berupaya sadar gitu ya bahwa gampang diucapin tapi nanti terakhirnya tuh malah menimbulkan luka-luka yang nggak perlu. Terus yang kedua, berhenti berkata-kata negatif dan belajar untuk menggunakan kata-kata positif. Gitu. Kata-kata negatif nih, kita melihat negatif pasangan kita atau anak-anak kita. Atau kita juga seringkali, kalau negatif ini misalnya ya, contoh sederhana, kita seringkali juga lebih gampang ngelarang jangan ketimbang mikir sebuah kalimat positif yang bukan jangan. Gitu. Kalau anak saya termasuk tipe yang begitu dibilang jangan nyebur, dia langsung nyebur gitu. Jadi saya mesti mikir kebalikannya supaya kalau saya langsung pakai kata-kata negatif ini menjadi sesuatu yang juga rada memicu gitu. Tapi di samping itu kata-kata negatif yang gambaran negatif. Jadi kita cenderung kan misalnya gini ya. Kalau dari sepanjang pernikahan kita, misalnya kita ngelihat nggak kalau misalnya pasangan kita ini setiap kali selalu ngurusin rumah gitu ya. Tapi begitu ada sesuatu yang salah, kita biasanya langsung ingat yang negatif, kita langsung muncul di otak kita. Tapi yang positif, 1000 yang positif bisa terhapus dengan 2 yang negatif misalnya, atau 1 yang negatif. Nah, kita belajar untuk ini yang ketiga, mengapresiasi pasangan kita gitu. Kita seringkali cuma mengungkapkan kemarahan, tapi tidak sanggup untuk mengapresiasi. Kita misalnya dimasakin, kita nggak bilang terima kasih. Atau kita misalnya suami kita kerja atau apa, kita apakah sudah mengucapkan terima kasih untuk hal-hal simpel yang dilakukan, apresiasi gitu ya. Atau ya itu tadi, kalau marah kita lepas, kalau apresiasi kita jarang juga. Apalagi budaya kita nih termasuk budaya yang pelit apresiasi gitu. Anak-anak, pasangan kita kan pasti banyak hal baik gitu. Tapi apakah kita menunjukkan apresiasi itu dalam verbal? Atau kita menunjukkan kemarahan, perasaan negatif, hal-hal yang nggak enak dalam verbal. Tapi apresiasi nggak kita tunjukkan dalam verbal. Atau lebih parah, dua-duanya nggak ditunjukin gitu ya. Jadi kita diem aja kayak patung. Ini juga nggak terlalu sehat. Itu sih Pak Hendra yang saya mau share pada hari ini. Terima kasih Pendeta Cordel. Kita dapat realita bahwa tanpa sadar kata-kata kita udah jadi bom ya. Dan kita pengen itu nggak jadi bom, tapi ya akhirnya bisa memulihkan. Istilahnya tadi jadi balsam ya. Iya, jadi balm. Balsam ya, balm. Oke, kita akan memperdalam diskusi ini tentang bagaimana kita mengapresiasi. Jangan-jangan di antara kita nih seringnya nggak sadar bahwa kata-kata kita ini udah jadi bom ya. Dan mungkin juga ada tips-tips yang bisa kita sampaikan untuk setiap kita bisa mengubah, atau setidaknya dalam tema kita gencatan senjata lah ya, yang biasa ngelempar bom, tapi ini bisa lebih adem lagi untuk membangun keratan relasi kita. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh, sekarang kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Pernikahan Bahagia, sebuah program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga yang membahas hal-hal seputar kehidupan pasangan suami istri. Kita sedang membahas satu bagian dari 5 cara untuk menguatkan relasi dengan pasangan kita dalam kehidupan pernikahan. Yaitu bagaimana kita bisa mengatur bicara kita dan bisa meredakan setiap kata-kata yang dalam diskusi kita saat ini dipakai istilah verbal bomb. Saya mau mengajak Pak Ardi dan Bu Fei untuk memperdalam apa yang sudah Ibu Pendeta Cordelia sampaikan tadi. Pernah nggak mengalami verbal bombing dari pasangan kita nih? Dan kalau memang pernah, apa yang lalu dilakukan? Diem aja atau malah lempar bom balik nih? Silakan. Ini mau nanyanya pelaku dulu apa dari korban? Terserah, siapa dulu boleh. Iya nih, jadi dari kita berdua ada pelaku, ada korban. Jadi yang mana dulu nih yang mau? Mungkin dari aku kali ya. Kalau kita ini sepertinya kayak kalau kata Tuhan kan pasangan diciptakan itu saling melengkapi. Saya yang bawel, dia yang diam. Terlihat ya, jadi yang korban yang mana terlihat gitu. Nah tapi ini sih, kalau saya ditanya soal sering nggak mengeluarkan kata-kata verbal yang mungkin nggak sadar menyakitkan, sepertinya semoga tidak ya. Dari mukanya tertekan kayaknya. Udah sering, udah lama gitu ya, maksudnya dari dulu sampai sekarang kayaknya sebenarnya udah tahu gitu kalau cara mana yang lebih efektif untuk nyampe ke dia gitu. Tapi justru mau tanya balik, gimana kalau bukan ngomong malah diem aja? Seperti Bapak satu ini. Jadi di dalam rumah kalau ada yang kesel malah diem. Kita bingung jadinya, gimana dong? Jadi nggak pernah ada bom. Iya, karena sepi gitu. Atau itu menyimpan bom sebenarnya. Nah, makanya yang korban coba berbicara dulu juga ya. Boleh, silakan Pak Ardi ya. Ini ya kalau konsep saya kan better not to say if you cannot say something nice. Tapi dia jadi nggak ngomong terus, Pak. Kalau gitu itu sih jadi tameng kelihatannya Ardi nih. Skill membaca pikiran saya semakin lama semakin terasa. Oke, jadi kalau Pak Ardi biasanya diem ya, begitu ya. Diem itu langsung pasti kan ada ya situasi di mana pasangan kita, aduh omongannya tiba-tiba menusuk hati banget gitu. Dan diam itu langsung memulihkan atau ada cara yang Pak Ardi lakukan biasanya? Oh, enggak sih. Jadi sih sebenarnya kalau dari saya nggak ada sesuatu yang kalau sampai saat ini sih puji Tuhan kita nggak ada throwing bombs lah ya. Terutama kalau dari sisi pasangan suami istri. Kemungkinan ada itu adalah mungkin ke anak. Kalaupun ada ya, karena kalau kita lihat kan berarti kalau dari sisi suami istri kita kenalnya itu udah cukup lama. Sedangkan kalau sama anak kan berarti ya seumur anak itu aja kan yang kita baru tahu. Belum lagi kita juga belum ada pengalaman di situ semuanya dan juga fase masa kembang anak itu sendiri kan juga akan berbeda kan.
periode-periodenya. Nah, mungkin di saat-saat itu yang ketika mereka go more exploration or go more rebel, di situ yang kita ada most probably akan ada ini ya, ada throwing bombs to them. Kemungkinan itu ya. Jadi ini bukan hanya dengan pasangan ya, apa yang kita diskusikan ini juga potensial banget dengan relasi kita dengan anak-anak nih. Yes, itu yang tadi juga ke Bu Cordell gitu ya, Pendeta Cordell, itu yang kita juga lagi coba untuk belajar more how to appreciate, lalu bagaimana merubah apa ya tadi ya, negative words ya Bu Cordell ya. Jadinya itu penyampaiannya seperti apa, itu yang kita yang lagi coba untuk belajar ke situ ya. Baik, terima kasih Pak Ardi dan Bu Fe nih. Saya mau pindah nih ke Pak Lambert dan Bu Yuli ya. Pak Lambert, Bu Yuli, semoga juga sama seperti Pak Ardi dan Bu Fe ya, nggak ada verbal bombing. Tapi kalau itu terjadi ya, seberapapun kadarnya, siapa yang biasanya memulai untuk proses pemulihan nih? Dan apa yang biasanya dilakukan? Ya, kebetulan sama juga dengan Pak Sutri, Ardi, dan Ibu Fe. Ya, suami saya ini kan juga pendiam. Dan biasanya sih nggak banyak kata-kata, tapi dari sikap diamnya itu menandakan pasti ada sesuatu yang salah. Nah, itu kalau udah diem begitu ya saya yang gelisah. Dan biasanya sih saya coba cari waktu, lalu coba korek ada apa sih gitu. Nah, itu biasanya kalau mungkin rasa kesalnya belum hilang masih diam, tapi kalau udah ini langsung diungkapkan ya udah kita bahas gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ada yang mau ditambahin Pak Lambert? Iya Pak, kalau saya sih mungkin sama ya kita. Kalau dulu saya menyikapi hubungan suami istri itu agak berbeda ya. Tapi setelah saya ikut Pak Sutri, saya mungkin dapat ilmu ya, masukan dari rekan-rekan Pak Sutri yang lain, sehingga mulai dari mengikuti Pak Sutri itu cara menyampaikan keluh kesah pun sudah berubah ya. Kalau dulu emosi biasanya ego yang ditampilkan ya, lebih menguasai diri kita. Kita tidak pikir pasangan ya. Nah, setelah kita mengikuti Pak Sutri, ternyata itu salah. Dulu mungkin tahu itu salah, tapi nggak banyak mikir ya, apa yang di otak kita langsung keluar gitu. Kalau sekarang kan udah tidak seperti itu lagi. Sekarang kita mesti menjaga juga perasaan kita, perasaan istri kita gitu. Jadi apapun masalahnya tidak langsung keluar begitu saja, tapi kita sudah mulai menahannya. Kadang-kadang harus nunggu momen yang tepat baru kita sampaikan. Padahal kesalnya sudah ada sih, cuman ya karena menjaga kita ngomong dengan pasangan kita supaya jangan sampai timbul masalah-masalah yang kita nggak pikirkan, sehingga kita sudah mulai menjaga itu. Jadi itu sih Pak. Terima kasih Pak Lambert ya. Tadi Pak Ardi juga mengatakan ya, jangan mengatakan sesuatu kalau perkataan itu enggak sesuatu yang memberkati ya. Dan Pak Lambert memilih untuk diam, sebenarnya mengolah ego kita juga ya, mengolah sesuatu yang jangan sampai perkataannya malah jadi bom nih ya. Jadi rame, dan pasangan kita ternyata mengerti dalam diam kita itu ternyata ada masalah, dan dengan kepekaannya bertanya ya ada apa nih. Nah, itu juga jadi tips ya. Nah, diam itu bukan berarti berarti perkataan saya baik-baik aja. Jangan-jangan memang itu bom, tapi pasangan kita benar-benar sedang mengolahnya dan tidak melempar bom balik ya dalam situasi ini. Makasih banget nih Pak Lambert dan Bu Yuli. Kita dari dua pasangan ini dapat ya, situasi diam itu justru adalah sebuah pola yang dilakukan para laki-laki ini untuk
untuk meredakan situasi ya. Tapi apa Faye ngerti kalau Ardi diam itu apa maksudnya, apa kalau lagi diam? Lagi setuju, apa lagi nggak setuju, lagi senang, apa lagi marah kalau Ardi lagi diam itu? Silakan Faye. Ngerti nggak diamnya? Pede aja, so tahu Pak biasanya. Cukup kelihatan sih ya, maksudnya kalau nggak suka ya berarti terlihat lah gitu, mungkin kayak tadi Bu Yuli gitu ya, pokoknya dari mukanya kelihatan gitu, tapi karena memang terbiasa tipenya kayak gitu ya udah, kalau ngelihat dia lagi kayak gitu berarti something wrong nih. Aku pun sebenarnya iya ya, dipikir-pikir jarang nanya sih, maksudnya kayak jarang bener-bener ada apa sih, kasih tahu gitu, karena kalau ditanya begitu pasti jawabnya nggak ada apa-apa juga. Nah, padahal ada apa-apa. Jadi akhirnya ya biasanya sih lebih kayak ya dikira-kira sendiri aja gitu, lagi kenapa dia keselnya gitu, dan ya udah diam-diam ya coba sebisa mungkin benerin gitu. Ntar ya harusnya biasanya ntar mukanya berubah lagi gitu. Coba sebaliknya bagaimana kalau aku lagi ngeselin? Silakan Pak Ardi Pak. mau nyamain. Silakan. Oh enggak, nanti kebanyakan ke saya lagi nanti. Wah, berarti dia banyak keselnya nih. Aduh, maaf. Iya, beralih ke Pak ini dulu, ke Pak Pram gitu kali ya. Diketawain ya, dasar. Oke deh, udah dilempar nih Pram ya. Apa yang saya mau konfirmasi dulu nih sama istri saya sebelum ke Pram ya, sama Vika. Dek, perempuan tuh biasanya kalau para laki-laki diem gitu ya, itu gimana sih rasanya? Menggelisahkan, lalu ya bodo amat lah gitu, atau gimana? Hendra sama juga ya ternyata ya. Nggak tahu, coba cek aja dulu sama Dulu atau sekarang? Beda soalnya. Kalau pasangan diam, ya memang menimbulkan bertanya-tanya ya, dan sebel sebenarnya ya. Padahal kita tahu bahwa alam semesta ini sebenarnya biasanya itu kan perempuan yang biasanya bilang, nggak apa-apa, terserah gitu ya. Jadi ketika laki-laki yang begitu ditanya dan bilangnya nggak apa-apa, ya mungkin untuk para istri itu membingungkan. Mungkin gelisahnya lebih ke gelisah, ya mungkin, tapi tidak semua mungkin ya. Lebih ke yang mau bilang gitu loh. Bilanglah bahwa tidak semua yang syukur-syukur itu bisa terlihat di ekspresi. Masalahnya kalau sudah ekspresinya flat, lempeng aja, tidak bisa tertebak ya seperti apa, ada intonasi bicara juga datar, kita nggak bisa nebak apa-apa, dan itu yang membingungkan. Mau begini salah, mau begitu salah bersikapnya. Ditanya, jawabnya nggak apa-apa, tidak ditanya, nanti dianggap tidak perhatian. Nah kan, jadi memang itu membingungkan. Memang, tapi kembali lagi bahwa memang kan tipe ada berbagai tipe berkepribadian ya. Jadi introvert, extrovert, ambivert. Tapi persoalannya ketika kita memang sudah memasuki dalam dunia rumah tangga, hal-hal seperti itu sangat sensitif jadinya ketika kita tidak bisa menyikapi mungkin dengan tepat gitu. Jadi pengennya sih langsung ngomong ya, begitu ya. Kalau mungkin langsung ngomong agak susah mungkin ya. Mungkin kalau kita tahu bahwa oh pasangan kita ini kalau dia moodnya lagi baik baru kita bisa masuk nih kata-katanya, baru mungkin bisa ya. Kalau misalnya kita langsung asal harus ngomong, jangan-jangan itu malah menyakitkan atau malah membangkitkan emosi yang lebih memicu hal-hal yang sebenarnya tidak diharapkan. Misalnya yaitu tadi, sebenarnya moodnya lagi nggak baik, kita suruh ngomong, malah akhirnya keluarlah kata-kata kasar. Nah itu kan malah akhirnya memicu hal yang lain. Mungkin dengan kita peka, mungkin ya peka bahwa moodnya lagi nggak baik, kita tunggu aja waktunya gitu ya, seperti itu. Ini jadi membingungkan nih ya buat saya pribadi nih. Bahwa ketika para laki-laki ini kena bom nih ya, kena verbal bom maksudnya, ada ruang di mana kita diam untuk menghindari bom balik yang kita ciptakan. Tapi dalam diam itu ternyata menghasilkan suasana yang sebenarnya nggak mengenakan juga. Bahwa dalam diam pun itu bisa menjadi bom loh. Saya ngomong sama karena dalam grup ya, jangan-jangan itu jadi ranjau bukan bom ya. Jadi nggak kelihatan, tapi itu bisa meledak kapan aja dalam situasi ini. Ini nanti
Cikorden sama Pak Leanus nih. Dalam suasana diam itu, di satu sisi laki-laki kan sedang menghindari bom balik, tapi perempuan jadi malah diam itu justru mungkin bisa jadi bom ya. Nanti kita bahas juga soal itu ya. Saya mau pindah dulu ke Pram nih ya, supaya ada kerjaan yang ngomong. Pak Pram dan Ibu Ina nih, tadi Pendeta Cordel ngomong soal apresiasi, merubah dari verbal bom itu ke apresiasi. Dari perjalanan kehidupan pernikahan ini, bentuk apresiasi apa sih yang biasa disampaikan pasangan? Dan kenapa memilih bentuk itu? Apresiasi yang sering saya lakukan, memuji masakan istri saya lewat media sosial. Tapi memang itu sungguhan. Jadi kalau lagi capek gitu ya, atau tiba-tiba dapat verbal bomb, ini kan bukan dari dalam rumah lah, tapi dari luar gitu ya, ada aja kan ceritanya. Itu selalu beres di meja makan sih sebenarnya. Receh ya. Jadi kalau udah masakannya itu enak, wah udah. Terus tapi jujur ya, sesudah diapresiasi gitu ya, diupload gitu ya, itu hati ikut senang. Banggain di depan orang-orang kalau masakan istri saya enak. Itu mesti dibuktikan ya, Pendeta Cordelia ya. Iya, saya juga belum membuktikan, Pak. Untung PPKM. Kalau saya itu mungkin semua laki-laki tuh diam ya. Jadi kalau ke Kopram sendiri, dia itu kalau dari pacaran itu lebih ke gini. Semua itu saya serahkan sama kamu bisa mikir itu baik atau buruk, jadi kamu lakukan apa yang menurut kamu benar. Nah loh, dilepas sayanya. Jadi dulu kan ngerasain pacaran sama yang seumur, sama yang lebih tua nih, yang 9 tahun lebih tua, ternyata, waduh, dilepas gini ya, kudu gimana nih? Pertamanya mikirnya, dia nih sayang nggak sih? Seumur-umur nih, dia nggak pernah cemburu loh. Jadi sampai mikirnya, dia sayang atau enggak sebenarnya. Makin lama makin ngerti bahwa cemburu itu bukan sayang. Jadi dulu tuh masih kebawa anak-anaknya banget gitu. Dan sampai sekarang akhirnya dibilang verbal bomb pernah apa enggak, hampir nggak pernah ya, nggak pernah. Malah justru dia tuh dia tuh kan emang banyak hal yang dikerjain. Jadi kadang kalau sudah mengernyitkan dahi itu, waduh jangan-jangan saya ada yang salah. Emang pasti ada pikiran begitu. Paling ditanya, Pak kenapa Pak? Nggak apa-apa. Ya udah kalau dia bilang nggak apa-apa itu berarti ya nggak apa-apa, bukan dari saya. Berarti dia emang nggak pengen ngomong apa yang dia alami. Dan kalau dia itu dari saya, biasanya dia ngomong jangan gini atau jangan gitu. Tapi itu hampir nggak pernah sih. Lebih ke aku percaya kamu bisa lakuin hal yang baik dan buruk tuh kamu ngerti. Intinya sih gitu sih dari dulu. Bener tuh gini nih. Tuh. Kalau udah begini tuh dia bikin tuh takut kalau udah ngernyit gitu tuh. Oke, jadi ada cara Pak Pram untuk mengapresiasi dan puji Tuhan verbal bombing rasanya nggak pernah ya. Tapi kalau Bu Ina sendiri, cara mengapresiasi biasanya yang dilakukan apa nih? Kalau misalnya ke Kopram. Ya betul. Kalau ke saya. Ya paling bilang thank you, terus ya suka misalnya bercanda apa, terus suka ya ngobrol sih paling. Tapi yang sekarang jadi jadi keseringan tuh paling yuk mau makan apa, yuk pergi kemana gitu, ajakin bareng, lebih ke gitu sih. Paling sering sih thank you atau ya gitu thank you gitu sih paling sering. Baik. Ini ngomong-ngomong soal apresiasi ya, kecocokan atau keefektifan kita memakai salah satu cara mengapresiasi pasangan kita, katanya bergantung juga dengan bahasa cintanya pasangan kita. Mungkin saya mau minta tanggapan Bu Cordel ya, tapi sebelum dijawab Bu Cordel, kita akan mendengarkan beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Pernikahan Bahagia, sebuah program bekerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga yang membahas hal-hal seputar kehidupan pasangan suami istri. Dan kita sedang membahas A Call a Truce on Throwing Verbal Bombs. Kita bicara soal bagaimana kita mengubahkan kata-kata yang menghasilkan sakit hati berubah dengan sesuatu yang lebih positif. Tadi kita berbicara banyak soal cara mengapresiasi dan apakah apresiasi itu juga berhubungan dengan bahasa cinta pasangan kita. Saya mau minta pendapat dari Pendeta Cordel. Gimana, Bu? Iya, jadi kalau saya bilang sih ada hubungannya ya Pak Hendra ya. Kalau tadi dengar Pak Pram sama Bu Ine kan bilang gitu ya. Kalau Bu Ine bilang dia nunjukin apresiasinya misalnya dengan udah deh ngajak makan gitu. Kalau Pak Pram nunjukin di media sosial. Menurut saya iya sih itu nunjukin tipe-tipe orang gitu. Ada orang yang senang dia diapresiasinya itu lebih ke arah dipuji gitu ya lewat pujian. Tapi ada juga yang dia nggak butuh pujian sih gitu ya. Pujiannya gombal amat, gue tiba-tiba dia udah terima kasih ya. Ini misalnya ada orang yang begitu. Jadi dia lebih suka quality time. Jadi misalnya yaudah kita jalan bareng deh atau melakukan sama-sama gitu ya bersama-sama. Atau ada juga yang senang misalnya dia melakukan hal-hal apa ya act of service gitu ya. Misalnya ngebantuin ini, ngebantuin itu. Udah deh gue kerjain bareng sama lu. Jadi apresiasinya itu juga kayaknya tergantung. Tapi ada juga yang suka misalnya dibeliin apa kayak gitu ya, receiving gifts gitu. Ini bukan dalam artian matre, ini cuman memang dia bahasanya senang misalnya kayak anak-anak ya, ada anak-anak yang misalnya senang dikasih permen kayak atau dikasih apa kayak gitu ya, gifts gitu. Jadi menurut saya memang kita perlu juga sih mengenali pasangan kita gitu. Jangan-jangan kita udah mengapresiasi, tapi karena bahasa apresiasinya salah, pasangan kita nggak ngerasa bahwa kita diapresiasi gitu. Jadi apresiasi itu nggak selalu harus lewat ucapan. Tapi ternyata pasangan kita yang tipe ucapan. Jadi kita seberapapun kita berusaha, terus dia ngerasa enggak, lu kayaknya nggak pernah ngehargain gua ya. Padahal dia udah nunjukin. Jadi bener Pak Hendra perlu sih tahu gitu. Atau sebenarnya saya bukan tipe ngapain sih beli-beli buang-buang duit aja loh gitu ya. Kan ada tipe pelit juga nggak mau dikasih hadiah gitu ngapain. Nah itu yang kayaknya mesti dikenalin juga supaya nggak salah gitu. Udah apresiasi, tahu-tahu dianggapnya belum apresiasi. Itu sih. Terima kasih, Pendeta Cordel. Ini tadi kita diskusi soal bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan verbal bombing ya. Rata-rata laki-laki diam, dan ternyata ketika dicek dalam diam itu sesuatu yang nggak nyaman buat para pasangan kita yang istri kita ini ya. Saya mau minta pendapatnya Pak Arianus nih. Gimana Pak? Apakah diam itu bisa jadi bom juga ya Pak? Ya, makasih Pak. Jadi tergantung sih sebenarnya ya. Tergantung apa? Karena diam itu kan salah satu jenis bahasa. Dalam diam ada sesuatu. Tadi kan seperti Yuli atau Faye mengatakan, Yuli bilang dalam diam saya tahu ada yang salah. Atau Faye menduga-duga apa nih? Ya, walaupun nggak pasti. Ketika pasangan suami istri itu semakin panjang usia pernikahannya, sebenarnya kita akan saling tahu apa arti dari setiap isyarat yang diberikan oleh pasangan kita. Diam, menggaru-garu kepala, ya, senyum kecut. Kita tahu kadar-kadar tertentu. Kalau kita memperhatikan, memang ada orang yang nggak memperhatikan. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa isyarat yang terkadang maknanya bisa melampaui yang bisa disampaikan dengan kata-kata. Ya, barusan kan
apa namanya itu di HUT kemerdekaan Pak Jokowi memakai apa itu bajunya apa? Baduy. Itu kan nggak mengatakan apa-apa secara verbal, tapi itu mengatakan banyak hal. Itu bahasa isyarat yang orang sesuai dengan kondisinya, pengenalannya terhadap sang tokoh bisa menafsir, atau persepsinya terhadap sang tokoh menafsir bahasa Baduy itu. Ada yang memuji, ada yang menghina. Kita suami istri juga sama. Diamnya Lambert belum tentu sama dengan diamnya Ardi. Yang tahu apa arti diamnya itu adalah, ya kalau Ardi yang tahu ya pasti Faye. Nggak mungkin tanya pada orang lain, ini kalau dia diam lagi ngapain sih Pak? Jangan tanya saya, karena Ardi nggak pernah tidur bareng sama saya bertahun-tahun. Hanya Faye yang begitu, hanya Faye yang tahu kalau dia diam. Nah, tapi apakah kalau ada masalah lalu kita diamkan, kita tidak say something begitu, bisa menjadi bom? Tapi tergantung pada apa. Ini juga pengenalan. Apakah ketika saya diam itu saya betul-betul sudah bisa menghandle semua perasaan itu? Kan yang bikin diam kan bukan pertama-tama soal kata-kata yang disampaikan tadi, yang entah mungkin sangat keras seperti bom, boleh jadi. Tetapi yang bikin kita diam bukan soal kata-katanya kan, soal cara kita mendengarkan, cara kita memahami kata-katanya. Itu yang membuat kita diam atau sebaliknya kita marah. Bukan pada kata-katanya Faye, pada kata-katanya, tapi pada cara kita mendengarkan, mempersepsikan apa yang sedang ia katakan. Itu yang bikin kita diam atau sebaliknya marah. Nah, kalau kita diam karena kita berhasil melakukan self-talk begitu, dan betul-betul berhasil, dan pasangan kita tahu bahwa, dan kita pernah katakan paling tidak bahwa kalau saya diam artinya saya sudah bisa menghandle. Tentu kamu tahu saya marah karena tiba-tiba diam dan tadi Faye bilang wajahnya terlihat sedikit lah kalau kesal. Ketika saya begitu, betul saya kesal atau saya betul marah. Tapi kalau saya tidak ngomong artinya saya berhasil mengurus, menghandle perasaan itu. Dan kalau itu berhasil artinya ya sudah. Yang berbahaya adalah kalau saya diam tapi saya tidak berhasil. Itu namanya teknik komunikasi negatif. Salah satu teknik komunikasi negatif adalah menyimpan kesalahan. Itu salah satu dari sekian banyak teknik komunikasi negatif. Biasanya para politisi suka pakai itu. Ya, yang pertama paling sering adalah melakukan interupsi. Lagi ngomong kita interupsi, itu negatif. Kita membuat dia bingung gitu loh. Supaya dia nggak jadi ngomong, nggak jadi mengungkapkan kesalahan kita interupsi. Tetapi juga adalah menyimpan kesalahan. Kamu dulu, suatu saat kamu dulu, saya udah maafin waktu itu. Kamu ulang lagi. Padahal dia nggak pernah ngomong bahwa itu keliru. Jadi kalau engkau diam, kalau saya diam, pastikan bahwa kita telah selesai dengan perasaan kita mengenai persoalan itu. Kalau belum selesai, menurut saya harus disampaikan. Karena kalau tak disampaikan dan itu belum selesai, betul-betul jadi bom yang suatu saat meledak, dan mungkin ledakannya jauh lebih besar daripada yang meledak sekarang. Karena ada begitu banyak bom yang disimpan, bertumpuk-tumpuk, dan ketika itu meledak sekaligus, itu bisa berbahaya. Makanya tadi Pak Hendra bilang pada awal bahwa atau Perintah Cordelia, bahwa ada orang sebenarnya yang cerai pada usia pernikahan yang 40 tahun. Atau siapa yang ngomong tadi itu ya? Atau nggak ada yang ngomong? Kayaknya nggak ada yang ngomong, Pak. Itu di kepala saya berarti. Jadi ada orang yang cerai udah 40 tahun kok tiba-tiba cerai. Kita lihat selama ini mereka begitu mesra, begitu. Kenapa? Ya karena selama ini saya tahan terus. Sekarang anak-anak udah pada menikah, ya udah saya pertahankan, ya sudah bercerai. Itu bomnya. Kalau dulu ia tidak simpan, ia ngomong, nggak akan meledak sampai cerai. Ya, jadi sekali lagi tergantung. Apakah diam itu jadi bom? Tergantung. Tapi kalau diamnya, kalau kita harus diam, kalau tadi ngikutin saran Hendra atau Ardi atau Lambert bahwa laki-laki memang cenderung diam begitu ya, ikuti sajalah supaya senang ya. Maka Pak Alianus nggak diam. pastikan bahwa kita telah selesai dengan itu. Sebab
Kalau tidak selesai akan jadi bom. Nah, kedua, ini tadi ya saya mau menegaskan yang tadi Ardi sampaikan ketika pertama kali dia respons. Kalau ada bom kata-kata dari sana, dan engkau harus merespons, atau engkau merasa perlu merespons dengan kata-kata, pastikan bahwa respons yang engkau sampaikan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau tidak, mendingan diam. Ya. Jadi, kalau engkau merasa perlu merespons ya kata-kata keras, tajam, kasar barangkali dari pasanganmu, pastikan yang akan engkau katakan bukan kata-kata yang sama, tapi kata-kata yang melahirkan sesuatu yang baik. Karena komunikasi itu kan, kalau bicara itu tujuannya adalah menghasilkan yang baik, yang membangun, untuk membangun. Ya, tadi di awal kan Pak Dekla udah sampaikan. Jadi kalau harus respons, pastikan bahwa kalau saya ngomong ini, dia akan mengerti, dia akan emosinya akan turun, dan kami akan mendapatkan sesuatu yang malah jauh lebih hebat. Karena kata orang, habis konflik itu kadang-kadang bisa semakin mesra. Karena merasa ada perasaan saling bersalah, ingin sesuatu yang mencapai pada puncak romantis tertentu. Menurut teori begitu. Ya. Pastikan bahwa kalau engkau harus merespons atau merespons, itu menghasilkan hal-hal yang membuat keadaan menjadi semakin baik. Ya, jadi benar prinsip yang dikatakan Ari tadi. Ya, saya suka mengatakan berkomunikasi bukan saya harus bicara, bukan I have to, tapi I have something. Bukan I have to say to tell you something, tapi I have something to tell you. Bukan sekedar saya mau bicara, tapi aku punya sesuatu yang bernilai yang mau saya sampaikan. Kalau nggak bernilai, nggak usah ngomong. Kalau nggak berharga, nggak usah ngomong. Apalagi kalau yang mau kita keluarkan adalah kata-kata yang membuat relasi kita terganggu atau menyakiti pasangan kita. Jadi soal diam menurut saya sih begitu, Pak Hendra. Terima kasih Pak Leonus. Ini jadi menegaskan bahwa kehidupan Pak Sutri ini adalah proses pengenalan nggak pernah berhenti ya. Kita terus mengenal, diam itu artinya apa yang harus kita juga kenali. Bahkan dalam ketika berkata-kata ya, ketika berkata-kata sendiri, kalau kita nggak terus mengenal, bahkan persepsi kita terlalu banyak yang negatif, akhirnya itu benar-benar jadi bom. Karena satu kata buat pasangan kita dengan situasi yang khusus kita bisa terima, tapi kalau itu didengar orang yang nggak kenal pasangan kita, itu bisa jadi bom tuh ya. Maka itu proses pengenalan, dan ini sesuatu yang penting sekali ya, baik dalam verbalnya maupun juga dalam diskusi kita. Diam itu bisa jadi bom ya, karena kalau kita nggak kenal, dan itu juga menghasilkan persepsi. Makasih Pak Arlianus. Saya mau kembali ke Pak Ardi dan Bu Fei ya. Ada nggak dalam perjalanan pengalaman ya yang akhirnya menjadi satu tips baik untuk menghindari verbal bomb baik di antara kita nih, ya. Saya juga akan menanyakan hal serupa pada Pak Pram dan juga Pak Lambert dan Bu Yuli, juga Bu Ine. Silakan Pak Ardi dan Bu Fei. Tips nih. Ya kalau buat saya sih jadinya coba untuk mikir dulu sebelum berbicara lah ya, terutama kalau memang pada saat emosi itu kita coba untuk pikir dulu, dan usahakan tadi sesuai dengan apa yang Pak Arlianus juga bilang, ya setelah itu harus dipastikan memang itu selesai dari sisi kita sendiri juga ya, dan kalau memang belum selesai ya itu baru cari waktunya untuk itu didiskusikan. Kalau dari sesi itu ya. Kalau dari aku, karena ini sih ya, yang kayak tadi sempat di-mention juga, proses dari mengenal pasangan itu dari dulu gitu, pacaran sampai pernikahan itu kan takes time, dan di situ belajar terus gitu ya. Untungnya waktu pacarannya lama gitu, jadi
kayaknya belajarnya udah pas masa itu gitu. Jadi ketika ada sesuatu, kalau misalkan aku ngomong langsung gak nyaman, pernah ada caranya lewat WhatsApp jadinya. Ya aku tulis gitu. Jadi itu kan udah dipikirin juga ya ketika nulis gitu. Tapi nggak tahu sih dibaca atau kagak. Biasanya panjang soalnya. Jadi aku coba tulis gitu. Jadi kan kalau dari bahasa tulisan juga nggak pakai emosi gitu ya, nggak pakai tone gitu. Jadi ya udah. Jadi aku akan coba tulis. Emang kenapa sih harus gini-gini gitu misalkan gitu. Jadi pernah mencoba kayak begitu juga gitu. Jadi daripada ngomong langsung, kadang juga ntar malah jadi emosi atau malah jadi melenceng gitu. Jadi akhirnya biasanya aku tulis gitu. Bisa juga gitu sih. Ini salah satu caranya memang nulis ya. Itu penting tuh ya untuk sampai dengan verbal. Terima kasih Pak Ardi dan Bu P. Pak Lambert dan Bu Yuli ada tips? Ya, kalau dari saya sih tipsnya, misalnya kalau ini ya dari pasangan sudah menyampaikan secara verbal, dia diam, ada sesuatu. Nah, pastinya kan saya juga udah tahu nih ada sesuatu. Nah, biasanya saya mencoba menenangkan diri saya dulu nih. Jadi jangan saya juga punya pikiran negatif, gitu loh. Jadi misalnya jangan-jangan begini, jangan-jangan lambernya begini, enggak, tapi berusaha mungkin ada sesuatu gitu ya, maksudnya berusaha untuk memikirkan hal-hal yang positif. Jadi supaya ketika menyampaikan saya juga bisa tenang, walaupun memang ada sesuatu, tapi saya bisa menerima, oh diamnya ini karena ada sesuatu gitu, walaupun itu negatif, tapi dari saya sih mempersiapkan dirinya, memikirkan hal-hal yang positif, jangan-jangan ada sesuatu yang mau dibicarakan atau ada sesuatu sikap saya yang salah, tapi untuk hal yang baik, itu aja sih. Jadi biasanya menenangkan diri sendiri dulu. Soalnya kalau misalnya nggak begitu ya bisa lepas kontrol, bisa juga diamnya Lambert mungkin marah, bisa jadi sama-sama marah gitu kan. Tapi ya itu cara saya pribadi sih. Pak Lambert silakan. Ya, kalau dari saya sih Pak, tipsnya ini mungkin masing-masing orang beda ya. Karena karakter itu sangat membentuk atau menjadi dasar untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Kalau dulu memang saya orangnya itu kalau salah saya ngomong langsung. Cuma karena sekarang dengan adanya menambah pengetahuan atau pengalaman, sehingga kalau dengan adanya begitu saya coba tenang. Ya, untuk diri saya tenang dulu supaya emosi saya juga turun, sehingga pada saat mau bahas pun saya tidak pakai emosi itu. Cuman saya tuntun bahwa di sini salahnya begini. Jadi kalau pada saat saya udah ngomong begitu berarti saya sudah tidak pakai emosi lagi. Hanya saya mau kasih tahu loh bahwa ini ngomong begini nggak boleh. Kalau begini nggak boleh, karena kita juga nanti mendengarnya juga nggak enak. Nah, itu kalau saya sekarang begitu, Pak. Terima kasih Pak Lambert dan Bu Yuli. Nih ada pasangan yang terakhir nih, Pak Pram dan Bu Ina. Ada tips nggak, Pak? Ya, jadi pertama-tama itu kita lihat dulu diam itu artinya apa. Kalau kita mengartikannya negatif, ya jelek jadinya, tapi saya sih mengartikannya positif gitu ya. Jadi ketika dia diam ataupun ketika siapapun diam itu sebenarnya ketika dia sedang memulihkan dirinya sendiri. Jadi ya berikan kesempatan itu diam. Berikan dia untuk mengalami fokus dengan apa yang barusan terjadi. Jadi nggak ditambahin lagi dengan sesuatu yang membebani pikirannya. Itu yang pertama. Nah, tips yang kedua adalah ya kebetulan kita tuh memang ini ya raja kuliner gitu ya. Jadi memang kalau udah lagi pas paneng, caranya paling enak tuh tadi udah saya omongin sih, selesai di meja makan lah. Entah meja makan rumah sendiri, entah meja makan restoran. Jangan rumah orang ya. Yang penting jangan rumah orang.
Gitu sih. Jadi tapi memang betul itu apa begitu makan bareng tuh urusan beres semua gitu. Apalagi menunya haram. Gitu sih, Pak Hendra. Bu Ina, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya tuh orang yang paling nggak bisa merangkai kata-kata langsung. Jadi kalau misalnya saya sebel sama dia, antara saya kalau nggak bahas langsung, antara nanti jadi lupa, atau yang kedua biasanya nanti kalau emang udah sekali, udahlah, mungkin nanti enggak. Yang kedua misalnya iya gitu lagi, paling nanti bahasnya nanti. Tiba-tiba kalau misalnya ingat, kamu waktu itu dulu gini. Tapi di WhatsApp, benar, aku juga suka di WhatsApp. Tapi udah dalam posisi tidak marah. Cuman jangan gitu ya, gitu aja. Karena mungkin masih ke bawah zaman dulu LDR ya, jadi kayak lebih nyaman untuk ngetik gitu loh, karena di situ posisinya nggak lagi emosi. Kalau takutnya itu kalau misalnya lagi marah, terus keluarin kata-kata jadi kayak nggak selesai, karena dia pasti diem aja, karena sebel diem aja, nggak ada feedbacknya kan. Jadi ya udah, mendingan ya udahlah nanti aja dibahasnya kalau emang udah berkali-kali. Kalau masih sekali sih ya udahlah gitu, lebih ke gitu sih. Baik, terima kasih Pak Pram dan Bu Ina. Pak Arlianus, nanti terakhir Bu Kordel ya. Ada pesan dari apa yang kita bahas ini nggak? Ya, yang pertama sih sedapat-dapatnya sebelum mengatakan apapun kepada pasangan, pikir yang matang. Ya, saya udah katakan tadi, jangan menyampaikan sesuatu yang merusak, yang melukai. Walaupun sekali lagi sebagai manusia kita pasti kadang-kadang lepas kontrol. Kalau sudah ya sudah, jangan ditambah-tambah, minta maaf saja sebenarnya, simple. Yang kedua, kalau pasangan kita sedang mengeluarkan kata-kata yang melukai, atau dia terlihat sangat marah, saya pikir bukan hanya laki atau perempuan, siapapun yang mendapat kata-kata seperti itu, sebaiknya jangan direspons verbal pada waktu itu. Tunda percakapannya. Ya, paling, tapi memang kalau bisa ngomong oke, sudah, nanti kita akan bicarakan. Karena dia juga perlu ngerti bahwa kita mau respons yang dia katakan. Kalau kita diamkan saja, ya, dia merasa kita nggak menghargai apa yang dia katakan. Ya, jadi ketika memang jangan direspons, tapi cukup mengatakan oke. Kalau misal dia mengatakan kesalahan kita, walaupun menurut kita nggak salah, bukan kita, sudah saya minta maaf kalau membuat kamu terluka, membuat kamu marah, nanti kita akan bicarakan. Mungkin bisa memakai yang Pram, kita bicarakan setelah nanti kita makan atau mandi dulu, tenangkan, kita bicarakan nanti malam. Kapannya juga jelas, jangan bilang kita bicarakan nanti. Itu komunikasi yang nggak spesifik. Nanti itu bisa 5 tahun lagi soalnya. Ya, itu teknik melarikan diri supaya dia lupa. Ya, nanti malam atau besok sebelum saya berangkat ke kantor. Jadi harus betul-betul spesifik. Ya. Lalu tentu waktu yang tepat, kata-kata yang tepat. Nah, saya kira yang dikatakan Faye sama Ine tadi penting ya, menyampaikan melalui tulisan itu memang dapat sedikit mengurangi resiko menyampaikan kata-kata yang menghancurkan. Tapi pastikan ketika sedang menulis sedang emosi. Karena kalau nggak sama saja, malah jadi kacau langsung gitu, kayak ya. Jadi karena biasanya kalau kita menulis kan kita perhatikan lagi, baca lagi, ada kesempatan membaca yang sudah kita keluarkan. Kalau ngomong kan keluar nggak bisa lagi. Kalau kita nulis kita bisa membaca lagi apa yang ini kata-katanya pantas nggak sih? Ini menyelesaikan masalah atau cuma masalah kalau saya nulis begini? Ya, menulis baik, sangat baik. Ya. Karena ada kesempatan untuk melihat. Tapi pastikan ketika sedang menulis jangan sedang dalam keadaan emosi. Kalau menyampaikan sesuatu umpan balik negatif, ya, kalau nulis pun pastikan engkau tidak berada di jarak yang lumayan jauh dari pasanganmu. Lebih baik sampaikan itu, boleh aja WhatsApp, tetapi pada saat-saat sama-sama di rumah, kamu di kamar, dia lagi di ruang kerja.
dan dia lagi santai, oke. Tapi kalau sama-sama lagi di kantor, jangan, karena itu bikin resah dan itu gimana? Dia nggak ada di sini, kamu nggak ada di sini, bisa salah lagi nanti tanggapannya. Kalau harus menyampaikan lewat WhatsApp pun atau melalui tulisan pesan tertulis pun, sebaiknya ketika berada di tempat yang memang gampang dijangkau. Apalagi kalau di meja makan tadi, udah siapkan tulisannya, begitu selesai makan baru send. Ya. Itu oke. Jadi ketika dia baca, oke, dia bisa respons. Dia lihat kita bahwa kita tidak sedang lagi marah. Kalau lagi tidak dia lihat kita lagi apa? Lagi marah. Dia keadaannya gimana? Dia bikin khawatir. Dia lagi apa nih? Jadi pastikan kalaupun harus melalui tertulis, berada pada jarak yang terjangkau lah dengan pasangan kita. Itu beberapa catatan dari saya, Pak Hendra. Terima kasih, Pak Arlianus. Bu Orlen, ada yang mau ditambahkan, Bu Orlen? Jadi kalau udah banyak ya Pak Hendra, cuman mungkin yang menarik tadi yang saya ingat dari Pak Arlianus, ternyata diam itu juga dianggap sebagai bahasa gitu ya. Kadang-kala kan kita nggak menganggap diam itu adalah sebuah bahasa, walaupun tetap jadi bahasa kalau dia memang mengolah gitu ya dalam diam. Nah, menurut saya sih yang namanya pernikahan itu juga seni berkomunikasi gitu. Dan seni berkomunikasi itu tetap harus dicari dan setiap pasangan punya cara yang khas gitu. Jadi itu yang mesti ditemukan, jangan putus di tengah jalan gitu, karena mencari seni berkomunikasi ini kan juga bukan sesuatu yang gampang gitu. Kadang juga kita perlu waktu bertahun-tahun juga buat kenal, apalagi kalau misalnya diem itu termasuk bahasa gitu. Saya kayaknya juga punya pengalaman yang sama nih. Jadi maksud saya ini yang kayaknya terus kita mesti pernikahan itu berkomunikasi, tapi dalam berkomunikasi itu kita jatuh bangun mencari bentuk yang pas, ya nggak apa-apa juga sejauh kita tetap berkomunikasi. Tapi kalau sebuah pernikahan tanpa komunikasi gitu ya, ini yang bisa jadi nggak sehat. Mungkin nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa karena nggak ada komunikasi, ya jangan begitu juga sih. Jadi pernikahan itu adalah sebuah seni komunikasi yang di dalamnya mungkin kita belajar jatuh bangun. Kita, kalau tadi Pak Lambert berulang kali bilang tergantung karakternya, ciri khasnya, saya pikir benar gitu. Dan bentuk yang paling sesuai ya mungkin cuma sesuai di rumah tangga kita, belum tentu sesuai di yang lain gitu. Tapi jangan putus asa untuk cari bentuk komunikasi antara pasangan kita, anak-anak kita, dan itu butuh belajar terus gitu. Jadi kayaknya juga ada masanya kali ya Pak Arlianus ya, berubah-ubah juga kayaknya jenis komunikasi gitu. Saya pikir begitu. Jenis pernikahan juga semakin lama menikah mungkin gaya komunikasinya juga udah jadi beda, waktu pacaran, waktu apa. Tapi ini mungkin sesi lain ya Pak Arlianus. Makasih Bu Kordel. Ini kita banyak hal ya yang kita dapatkan. Kita merasa bahwa proses mengenal memang terus berlangsung, dan salah satu bagian yang perlu kita kenal adalah komunikasi, cara komunikasi dari pasangan kita. Salah satu yang baik yang juga kita kenali adalah baik dalam proses verbal yang disampaikan maupun juga yang non-verbal. Dan itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang menyakitkan, jadi bom ya dalam bahasan kita. Amsal 12 ayat 18 mengatakan begini, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Semoga apa yang kita diskusikan ini memberikan ruang untuk saudara-saudara yang mungkin sedang kena bom atau nggak sengaja lempar bom, mulai untuk menghasilkan pemulihan-pemulihan. Tidak lagi membuat bom, tapi jadi balm ya, yang memulihkan, yang benar-benar menghasilkan relasi kita menjadi jauh lebih baik dalam kehidupan rumah tangga kita. Terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh bersama-sama dengan kita. Ada Pendeta Pram dan Ibu Ine, Pak Ardi dan Ibu Fei, Pak Lambert dan Bu Yuli, dan tentunya Pendeta Kordel dan juga Pak Arlianus. Juga Bapak dan Ibu, rekan-rekan Pak Sutri yang ada di channel YouTube YKB GKI TV, terima kasih untuk berinteraksi bersama, dan kita akan berjumpa lagi dalam program yang serupa di kesempatan mendatang. Saya akan menutup dengan sebuah pantun yang akan saya ucapkan bersama dengan Pika. Silakan Pika. Jalan-jalan ke kota Malang, cari waktu beli bakso babi. Cakep. Memang lidah tidak bertulang, tapi kuat menghancurkan hati. Semoga kita benar-benar bisa hati-hati ya dengan ucapan yang kita lemparkan.
Kita akan menutup dalam doa. Saya boleh meminta Pak Arlianus untuk menutupnya di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan pada saat ini boleh saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, untuk terus menolong kami menyadari bahwa kami harus terus belajar, perlu terus belajar mengenali pasangan kami, dan oleh itu kami boleh menemukan bentuk-bentuk komunikasi yang semakin relevan. Menolong kami untuk menemukan kata-kata yang mungkin menurut kami tidak menyakitkan, tapi justru pasangan kami menganggap, memandang, mendengarkannya sebagai kata-kata yang menyakitkan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pasangan-pasangan yang mungkin sekarang sedang mengalami kebekuan relasi karena kata-kata yang menyakitkan yang diucapkan dan diterima oleh pasangannya. Beri mereka kerendahan hati Tuhan untuk saling memaafkan, menemukan jalan-jalan ketiga dalam mempercakapkan sesuatu, sehingga dengan demikian kebahagiaan yang Tuhan sediakan dalam perkawinan mereka juga boleh kembali mereka alami, dan mereka boleh belajar terus untuk saling mencintai, mengungkapkan perasaan tentu dengan gaya bentuk komunikasi spesifik yang mereka sepakati sebagai suami istri. Terima kasih atas kerjasama YKB dengan Bina Warga. Terima kasih atas seluruh rekan-rekan yang boleh sharing pada acara kali ini, pada episode kali ini. Kami mohon biarlah percakapan kami ini menjadi berkat bagi banyak para pasutri yang bergabung melalui YouTube. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Arlianus. Bapak dan Ibu, rekan-rekan pasutri, di penghujung acara kita, saya mau menyampaikan bila ada rekan-rekan yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi masalah seputar pernikahan, silakan menghubungi beberapa rekan pasutri yang sudah membuka diri untuk memberikan hatinya menjadi teman bagi saudara-saudara. Ada Pasutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Pasutri Pendeta Daud dan istrinya Christine di nomor 0813 807 35250, dan Pendeta Pramudia dan Ibu Indah yang hadir dalam pertemuan ini di 0874 869 545, dan juga saya dan Pika di 0812 3960 1234. Sampai jumpa lagi dalam program berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.